Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang kemunculan Al-Mahdi dan keluarnya Dajjal selalu beriringan dengan pembahasan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kedatangan Isa yang akan memberikan dukungan terhadap Al-Mahdi dan Taifah Mansyurah yang bersamanya, lalu memerangi Dajjal dan membunuhnya, merupakan bagian dari keimanan seorang muslim terhadap tanda-tanda kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman adalah masalah akidah yang telah tetap berdasar Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang mencapai derajat mutawatir. Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam yang tercantum di berbagai riwayat adalah: beliau seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang. Rambutnya meneteskan air, seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Beliau alaihi salam turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau alaihi salam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap kedua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan, atau Ifatul Mansyurah, yang berperan di jalan hak, dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikannya salat subuh, dan sholat di belakang pimpinan golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalil-dalil dari Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 57 hingga 61. Konteks ayat-ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Pada akhir rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat." Maknanya adalah, turunnya Nabi Isa sebelum terjadinya kiamat kelak merupakan pertanda bahwa terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Makna ini dikuatkan oleh Qiraah Ibnu Abbas, Mujahid, dan sejumlah ulama tafsir lainnya yang membaca ayat ini dengan memfathahkan huruf Ain dan Lam pada lafal la ilmun, yang maknanya adalah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Tafsir At-Tabari. Kedua, firman Allah Ta'ala, "Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Ayat-ayat dalam surat An-Nisa di atas menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak mampu membunuh Nabi Isa, tidak pula mampu menyalibnya. Karena Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit lengkap dengan jasad dan ruhnya. Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Isa di mata mereka. Dan orang itulah yang mereka salib, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tetapi yang sebenarnya
Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Makna lafaz di dalam firman Allah mengandung arti bahwa Allah telah mengangkat Isa lengkap dengan jasad dan ruhnya. Sehingga dengan demikian tercapai bantahan terhadap pengakuan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh dan menyalibnya. Karena pembunuhan dan penyaliban itu hanya terjadi pada jasad saja. Dalam hal ini, pengangkatan ruhnya saja tidak cukup untuk membantah pengakuan mereka. Karena yang disebut oleh Isa itu mencakup badan dan ruh, sehingga tidak cukup dengan hanya menyebut salah satu dari kedua unsur itu, kecuali ada bukti yang membenarkan, sedangkan di sini tidak ada bukti seperti itu. Lagi pula pengangkatan ruh dan jasadnya secara keseluruhan itu sesuai dengan keperkasaan Allah yang maha sempurna dan sesuai dengan hikmah, kemuliaan, dan pertolongan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang dikehendakinya. Dalil-dalil dari As-Sunnah. Terdapat banyak hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat oleh Allah ke langit, sebagaimana dijelaskan oleh ayat-ayat di atas, dan kelak di akhir zaman akan turun kembali ke dunia untuk memerangi Dajjal, menegakkan keadilan Islam, dan akhirnya wafat dan dikebumikan di bumi layaknya manusia yang lain. Di antara hadis-hadis tersebut adalah 1. Rasulullah bersabda, "Bagaimana keadaan kalian apabila Ibnu Maryam turun di antara kalian, sedangkan yang menjadi imam atau pemimpin kalian berasal dari kalangan kalian sendiri?" Hadis riwayat Bukhari, Kitabul Ahaditsil Anbiya, nomor 3193, dan Muslim, Kitabul Iman, nomor 222, 223, 224. 2. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Saya mendengar Nabi bersabda, akan senantiasa ada di antara umatku satu kelompok yang berperang di atas kebenaran. Mereka senantiasa menang hingga hari kiamat." Beliau bersabda, lantas Isa ibnu Maryam turun. Maka pemimpin kelompok tersebut berkata, "Kemarilah, sholatlah sebagai imam kami." Maka Isa menjawab, "Tidak. Sebagian kalian memimpin sebagian yang lain sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini." Hadis riwayat Muslim, Kitabul Iman nomor 225. 3. Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta." Hadis riwayat Bukhari nomor 2296. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar.